نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي باتقوا الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, jamaah yang seiman dan seperjuangan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak umat Islam yang hanya memiliki target ketika diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Apa targetnya? Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah, akan tetapi targetnya umat Islam itu, orang yang beriman itu bukan cuma sekedar melaksanakan ibadah. Kalaulah target orang yang beriman cuma sebatas melaksanakan ibadah itu, maka insya Allah tentunya kita yang hadir di sini sudah lulus. Kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu insya Allah. Kita melaksanakan puasa selama Ramadan. Kita sudah melaksanakan ibadah haji, umroh, membaca Al-Quran, bersedekah. Kalau cuma targetnya sebatas kita kerjakan, maka insya Allah kita akan lulus. Berkenaan dengan itulah sahabat Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada kita semua. Apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib? Kunu liqabulin amal asyaddi timaman minkum bil amal. Sahabat Ali mengingatkan kepada kita, hendaklah kamu sekalian memperhatikan agar bagaimana ibadah kamu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan cuma sebatas mengerjakan ibadah itu. Hadirin sekalian, jamaah yang berbahagia, kalaulah kita misalkan kita punya anak kepengen masuk perguruan tinggi negeri, ikut tes, ada soalnya 100, lalu anak kita menjawab 100 soal itu. Pertanyaannya, apakah itu sudah selesai targetnya? Maka tentunya ketika sudah diselesaikan jawabannya itu, belum mencapai target yang sesungguhnya. Sedangkan target yang sesungguhnya adalah bagaimana dia bisa lulus dan diterima di perguruan tinggi negeri itu. Sama halnya sahabat Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada kita dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab. Itu menyatakan bahwa hendaklah kamu sekalian orang yang beriman, umat Islam,
memperhatikan agar bagaimana ibadah kamu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah itu. Hadirin sekalian jamaah yang berbahagia, satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada salah seorang istrinya yang bernama Ummu Salamah. Nabi mengatakan, ya Ummu Salamah, ini saya kasih doa. Hendaklah doa ini dibacakan setiap pagi, didampingi dengan doa-doa yang lain. Lalu setelah itu ajarkan kepada sahabat-sahabatmu perempuan-perempuan lain. Lalu Nabi memberikan doa itu yang insya Allah kita sudah pada apal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban aw wasi'an wa amalan mutaqabbala. Ada 3 yang Nabi ajarkan kepada Ummu Salamah. Ya Allah, berikanlah kami atau saya ilmu yang bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, berikanlah rezeki yang baik atau yang luas. Yang ketiga, Nabi mengajarkan kepada Ummu Salamah dan kepada kita semua, ya Allah, terimalah ya Allah amal ibadah kita. Ini menggambarkan bahwasanya amal ibadah yang kita lakukan selama ini belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkenan dengan itulah apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ketika Ramadan meninggalkan mereka, sebagaimana kita juga baru saja ditinggalkan oleh Ramadan, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Maka di dalam kitab Lataiful Ma'arif itu dikatakan, kanu yad'ullah sittata ashur ay yatlubbahum sahru Ramadan. Summa yad'unallah sittata ashur ay yataqabbalallahu minhum. Ini kita lihat para sahabat-sahabat itu ketika setelah ditinggalkan Ramadan. Kita bisa bayangkan 6 bulan lamanya setelah Ramadan itu berlalu. Berdoa kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk menghirup Ramadan yang akan datang. Tidak tanggung-tanggung, 6 bulan lamanya mereka bermohon kepada Allah. Lalu 6 bulan yang kemudian, hampir 1 tahun, apa yang mereka minta? Mereka bermohon kepada Allah. Kanu ya Allah ayyataqabbala. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami yang telah kami lakukan selama Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain. 6 bulan. Begitu kekhawatiran. Begitu sungguh-sungguhnya para sahabat ketika sudah melaksanakan berbagai macam rangkaian ibadah itu tidak selesai, tidak puas, maka beliau itu mengkhawatirkan agar ibadahnya itu jangan-jangan tidak terima oleh Allah. Makanya mereka itu berdoa selama 6 bulan lamanya. Hadirin sekalian, di dalam kehidupan kita paling tidak ada 2 syarat. 2 syarat mutlak yang harus dimiliki oleh orang yang ingin ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlasun niyah lillahi taala. Niat yang pertama, yang paling pokok di dalam melaksanakan ibadah itu ikhlas. Ikhlas niat melaksanakan ibadah itu semata-mata karena Allah, bukan karena apapun juga. Ada orang datang ke masjid, ya nyumbang karena pengen diangkat jadi anggota DPR atau ingin menjadi pejabat. Ini tidak ikhlas. Maka dalam kehidupan kita, hampir semua kita yang melaksanakan ibadah itu merasa telah ikhlas,
merasa telah melakukan ibadah itu semata-mata karena Allah. Kalau cuma sekedar merasa atau berpendapat, boleh-boleh saja. Akan tetapi yang jauh lebih penting, yang jauh lebih konkret itu, mari sama-sama kita lihat apakah betul ibadah yang selama ini kita lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa cirinya, Pak. Kalau ibadah itu ikhlas. Ciri yang pertama adalah seseorang yang melaksanakan ibadah itu tidak sama sekali mencari pujian manusia. Nggak ada. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dijelaskan ada 3 kelompok manusia. Yang pertama, dia datang kepada Allah kelompok itu. Lalu Allah tunjukkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada orang itu. Maka orang itu mengatakan, benar ya Allah, ini nikmat-nikmat yang engkau berikan ketika saya berada di alam dunia. Lalu kata Allah, apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Lalu dia mengatakan, ya Allah, ketika saya hidup di alam dunia ini, nikmat itu saya lakukan. Saya berperang di jalanmu ya Allah. Sampai saya mati jihad karena membela agamamu. Karena engkau ya Allah. Tapi apa kata Allah dalam hadis riwayat Imam Muslim itu? Kadzabta, kamu pembohong. Betul kamu mati di medan perang. Tapi kamu mati itu bukan karena aku. Tapi kamu pengen dibilang seorang pahlawan. Ingin pujian dari orang lain. Nggak layak kamu masuk ke dalam surga. Dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah orang yang rajin mempelajari agama. Kemudian rajin membaca Al-Quran. Suaranya bagus. Allah tunjukkan nikmat-nikmatnya kepada orang itu. Lalu Allah bertanya kepada orang itu, dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kamu selama di alam dunia, apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Lalu orang itu mengatakan, ya Allah, saya belajar agama untuk mempelajari agamamu ya Allah. Saya membaca Al-Quran, ingin membesarkan asma-Mu ya Allah. Ini akhirat berhadapan dengan Allah. Kalau di alam dunia ini yang namanya bohong udah biasa. Saya punya jabatan karena Allah. Saya bersumpah karena Allah. Bisa bicara yang semacam itu. Tetapi nanti di hadapan Allah, orang itu dikatakan Allah, kadzabta, kamu pembohong. Kamu mempelajari agama. Kamu sebatas ingin dikatakan orang yang alim. Dan kamu membaca Al-Quran. Kamu pengen dipuji. Kalau bacaan itu merdu. Kamu gak pantas masuk ke dalam surga. Yang ketiga adalah golongan orang-orang yang rajin berinfak, rajin bersedekah. Dia datang kepada Allah. Ya Allah, nikmat-nikmat yang kau berikan kepada saya ketika hidup di alam dunia ini, saya gunakan untuk berinfak semata-mata karena engkau, untuk bersedekah karena engkau, untuk zakat karena engkau. Tapi lagi-lagi Allah mengatakan, kadzabta, kamu pembohong. Semua itu kamu lakukan bukan karena aku, kata Allah, tapi karena kamu pengen dipuji atau pengen dikenal sebagai orang dermawan. Hadirin sekalian, dari hadis ini jelas bahwasanya ketika seseorang itu merasa atau mengaku ikhlas di dalam beribadah, maka jangan sekali-sekali ingin mendapatkan pujian dari manusia. Lalu yang kedua, ciri yang kedua orang yang ibadahnya ikhlas itu, ketika dia melaksanakan berbagai macam rangkaian ibadah, dia nggak ada punya keinginan untuk diperhatikan orang lain.
Kan ada orang yang beribadah ketika dilihat sama orang lain semangat, ya, rajin, baca Qur'annya dikencang-kencangin dan lain sebagainya. Tapi ini tidak. Kamu sholat malam, sholat sunnah, kamu sholat, tidak ada yang melihat. Sholat itu bukan karena ingin dilihat oleh orang lain. Kamu zakat, kamu infak sedekah, namamu disebut atau tidak menjadi persoalan. Itu semata-mata karena Allah. Kamu zikir karena Allah, bukan soal banyak dan sedikitnya. Maka Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan, wa lamu anna ahabbal amal ilallah at'amuhu wa in qal. Sesungguhnya ibadah, amal yang Allah senangi adalah yang terus menerus walaupun itu cuma sedikit. Tidak perlu ibadah itu agar dilihat oleh orang lain. Lalu yang ketiga, ciri yang ketiga orang yang ibadahnya ikhlas itu, ketika dia telah melakukan berbagai macam infak dan sedekah, dia sumbang AC, dia sumbang untuk pembangunan masjid, sumbang anak yatim, sumbang madrasah, itu udah bagus. Tetapi jangan sekali-kali ada di dalam diri kita. Itu kalau bukan saya, nggak mungkin masjid itu mewah. Nggak mungkin pembangunan itu akan berjalan. Itu karena apa? Karena saya. Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatan bil mani wal adha. Jangan engkau batalkan, jangan engkau hanguskan infak dan sedekah yang kamu lakukan itu lantaran kamu menyebut dan menyakitkan hati orang lain. Hadirin sekalian, jamaah yang berbahagia, paling tidak ada banyak, paling tidak 3 hal ini. Yang pertama, orang yang ikhlas di dalam beribadah dan insya Allah diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tidak punya target agar dipuji orang lain. Yang kedua, tidak perlu dilihat atau diperhatikan orang lain. Yang ketiga, dia tidak menyebut segala amal kebaikannya. Semua diserahkan untuk Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin sekalian, kalau yang paling pokok, yang paling utama adalah keikhlasan di dalam ibadah, lalu ada syarat lain di antara keikhlasan itu, dan ini juga mutlak. Apa itu? Tidak lain adalah ittiba ala Rasulillah, yaitu mencontoh, mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga setiap amal ibadah, setiap amal kebaikan hendaklah bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kemudian menjadi syariat Islam. Karena setiap dikatakan syariat Islam itu harus ada dalil-dalil yang menguatkan, dan sumber daripada dalil itu adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian jamaah yang berbahagia, insya Allah pengakuan kita ikhlas. Pengakuan kita mengikuti Rasulullah bukan cuma sekedar pengakuan
atau omong belaka. Tetapi kita buktikan dalam perilaku kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, dilihat atau tidak lihat di orang lain, jauh atau dekat, tujuan pokok kita lah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'in wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafir wal musyrikin wa la taj'al munafiqin adh-dhalimin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa farij jama'atal kufil musyrikin bi inayatika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.